Baik Bapak Ibu, kita mulai kelas kita hari ini. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala Baik Bapak Ibu, kita alihi wa mulai ashabihi kelas kita hari ajma'in. ini. Amma ba'du. Buka dulu. Kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan keselamatan kepada kita semua, bimbingan, hidayah, dan berbagai kenikmatan yang lainnya. Kita semua bisa kembali menyimak dan melaksanakan aktivitas Ramadan seperti biasa. Mengawali tadi bangun di dini hari, kemudian kita melakukan sahur bersama keluarga tercinta, dilanjutkan dengan sholat subuh, dan kita hadir di tengah-tengah kelas Bistok edisi Ramadan, membedah buku karya Muhammad Syafi'i Antonio, Rasulullah SAW, Super Leader Super Manager. Bapak Ibu sekalian, salat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, tauladan kita semua. Tidak hanya tauladan tetapi juga contoh, dan kita jadikan sebagai panutan. Mudah-mudahan Rasulullah SAW memberikan syafaatnya kepada kita semua dan menolong kita, dan kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan beliau sebagai orang-orang yang mencintai beliau, baik secara individu, pribadi, ataupun kontribusi beliau terhadap agama Islam ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah tema Rasulullah sebagai pemimpin negara. Ya, di tema kali ini kita akan mengupas bagaimana Rasulullah SAW mendirikan sebuah negara bernama Madinah Al-Munawwarah, negara modern di tengah-tengah peradaban yang rusak di Jazirah Arab waktu itu, dan menjadi model negara terbaik pada saat itu. Meskipun di waktu itu sudah ada dua negeri besar, yakni Persia dan Romawi, tetapi Rasulullah meletakkan pondasi negara madani atau civil society yang kemudian hari bertumbuh, berkembang, dan bisa menjadi negeri yang sangat besar, menguasai 2/3 belahan bumi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya juga sudah menyiapkan slide pada hari ini. Ya, kita akan coba bahas satu persatu secara runtut, ya, dari perspektif kepemimpinan tentu saja. Ya. Baik Bapak Ibu, judul kita adalah Rasulullah SAW pemimpin negara, ya. Jadi kalau judul aslinya saya lupa ya, tapi saya ambil Rasulullah pemimpin sosial politik. Tapi di sini saya sedikit ganti biar lebih pendek, Rasulullah sebagai pemimpin negara. Baik Bapak Ibu, kita pernah membaca ya satu buah judul buku, judulnya adalah 100 tokoh yang paling berpengaruh, ditulis oleh Michael Hart atau H.Art. Dalam satu kutipan yang saya pernah baca mungkin sekitar ya kurang lebih 24 tahun yang lalu, karena waktu itu saya baca ketika SMA. Dan buku itu menurut saya itu cukup membanggakan bagi kita sebagai seorang muslim. Kenapa seperti itu? Ya karena seorang yang mungkin non muslim tapi dengan berani menuliskan nomor pertama dari tokoh yang paling berpengaruh itu adalah Rasulullah SAW. Nah, satu kutipan yang saya baca begini Bapak Ibu. My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others. But he was the only man in history who was supremely successful on both the religions and secular level. Pilihan saya atau saya memilih Muhammad menjadi orang pertama dari sekian list, ya, dari sekian urutan
sebagai world most influential person, sebagai orang yang paling berpengaruh di muka bumi ini, mungkin akan mengagetkan banyak orang gitu. Atau bahkan mungkin dipertanyakan oleh banyak orang. Ya. Tetapi kata dia, he was the only man in history. Dia hanya satu-satunya orang dalam sejarah who was supremely successful, yang sangat berhasil on both, di keduanya. Keduanya itu maksudnya itu adalah dia sebagai pemimpin agama atau religius, dan dia sebagai pemimpin di luar agama atau secular level. Jadi Michael Hahart itu menuliskan 100 tokoh yang paling berpengaruh. Berpengaruh ini adalah banyak pengikutnya, Bapak Ibu. Tetapi Rasulullah SAW adalah selain banyak pengikutnya, dia juga karya-karyanya, ide-idenya, gagasan-gagasannya itu tidak hanya bicara tentang kepemimpinan di level agama, misalnya Islam, tetapi juga mempengaruhi tatanan hidup sosial masyarakat pada umumnya. Ya, banyak diikuti gitu sampai sekarang. Jadi tidak hanya diakui tapi juga diikuti. Nah, kalau kita bicara di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita membahas bahwa dakwah Rasulullah itu ada 3 ciri atau 3. Dia satu itu proven, terbukti. Yang kedua itu accepted, diterima, dan yang ketiga adalah holistic atau universal, ya, melampaui segala aspek kehidupan. Salah satunya adalah yang hari ini kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Michael Hahart dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh itu sudah menyebutkan bahwa Muhammad itu ya memang satu-satunya yang dia tidak hanya berhasil dalam konteks memimpin sebagai pemimpin agama, tapi juga dia pemimpin umat. Diikuti oleh 1 miliar lebih, 1,4 miliar lebih orang-orang. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi dari sini kita harusnya semakin yakin, semakin percaya, bukan hanya percaya tapi yakin, ya, karena percaya dengan yakin itu berbeda. Baik, nah sebelum kita berbicara jauh tentang bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin negara, mari kita renungi sejenak bagaimana peta Romawi dan Persia pada saat itu. Ya, ini yang ada di area hijau, ini adalah Bizantium atau Romawi. Waktu itu belum ada Romawi Timur dan Romawi Barat, ya, atau Byzantine Empire. Jadi dari mana? Mulai dari Asia Tengah sampai kepada Barat gitu. Makanya disebut sebagai dunia Barat. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada Sassanid Empire atau Persia, Bapak Ibu, yang jumlahnya kalau didaratkan sebetulnya juga hampir sama gitu ya. Bizantium itu kelihatan besar karena di situ ada melampaui laut Mediterranean. Nah, kemudian kalau Sassanid Empire atau Persia itu hampir daratan di yang saat ini mungkin namanya sudah Irak, Iran, sampai ke juga sampai ke Asia Tengah, termasuk di dalamnya adalah Afghanistan dan lain sebagainya. Nah, menariknya Bapak Ibu, di tengah-tengah itu ada dunia Arab, ya, di bawah tuh ada Arab, yang sebetulnya satu tempat itu Arab itu tidak diperebutkan oleh siapapun, baik oleh Bizantium, Romawi, atau Persia. Kenapa begitu? Karena sebetulnya tidak ada yang bisa diharapkan dari situ. Ya, sudah tanahnya tandus. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin lihat Google, kemudian di Zoom, di situ sebetulnya ya sudah, pokoknya dia gurun pasir, bahkan berbatuan, tandus, tidak bisa ditempati, bahkan tidak bisa ditanami. Jadi kenapa saat ini dunia Arab, khususnya Makkah dan Madinah itu menjadi penuh sesak dengan orang? Ini sebetulnya setelah Nabi Ibrahim masuk ke Mekah dan mendoakan Mekah gitu ya, dan makmur di situ. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari perspektif hal apapun, dua negeri besar ini, baik itu Bizantium ataupun
Persia itu tidak melihat ada sisi-sisi yang apa yang bisa diambil gitu dari dunia Arab waktu itu gitu ya. Kalau beda lagi kalau di Syria, di Damaskus, Yerusalem itu kan sebetulnya area-area subur tuh. Tapi ketika turun ke Mekah gitu ya, di situ udah kering kerontang. Jadi sepertinya tuh untuk dihidupi juga mustahil gitu. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, saya sering sekali baca artikel-artikel sekarang. Jadi kalau tidak ada minyak ya, ladang minyak di situ, sebetulnya ya di situ sudah tidak bisa dihidupi oleh siapapun sebetulnya. Gitu ya. Karena ada ladang minyak dan gas, kemudian orang ada di situ dan kemudian ya terjadi transaksi perdagangan ya, pertukaran sehingga minyak dan gasnya keluar, kemudian semua barang-barang yang dibutuhkan masuk gitu. Nah, ada satu, makanya di situ ada, dan masyarakat kaum Quraisy waktu itu juga tidak diperebutkan kemanapun. Sebagian ya yang mereka beragama Yahudi dan Nasrani sebetulnya lebih condong ke Bizantium ya, karena atau mereka yang menganut monotheism karena punya kesamaan akidah dengan mereka. Tapi mereka yang tidak beragama atau kaum musyrikin, penyembah berhala dan sebagainya, lebih mengarah ke Persia. Jadi meskipun katakanlah negeri tersebut tidak diperebutkan oleh dua belah pihak, tetapi sebetulnya pengaruh politik itu juga sangat besar di antara dua negara besar itu. Nah, ini peta Romawi dan Persia semacam itu Bapak Ibu. Jadi Mekah dan Madinah yang kelak menjadi sumber peradaban Islam yang didirikan oleh Rasulullah pada fase Madinah, dulunya bukanlah tempat yang kemudian dijadikan andalan bagi kemudian lahirnya sebuah peradaban. Ini adalah konteks sebelum eranya Rasulullah SAW. Nah, kemudian ketika Rasulullah kemudian lahir, besarkan, kemudian beliau berdakwah atau diutus menjadi seorang rasul, ya, di situ memang sudah ada peradaban, tetapi peradaban itu adalah peradaban yang kemudian disebut dengan masa jahiliyah. Jahiliyah ini ya karena dibanding dengan dua peradaban yang sangat modern pada saat itu, sementara masyarakat kaum Quraisy sangat terbelakang saat itu. Ya, disebutkan masyarakat yang tidak bisa membaca dan menulis, kemudian pola hidup mereka yang tidak punya aturan yang beradab lah begitu. Contohnya misalnya membunuh anak perempuan, kemudian dan berbagai keburukan maksiat yang satu ada, makanya disebut sebagai jahiliyah karena memang terbelakang gitu ya, dibandingkan dengan mereka yang hidup di dua peradaban itu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah hadir dan kemudian disitulah ada fase di mana Rasulullah, kemarin kita sudah bahas, berdagang, kemudian berbisnis, dan ada fase dia tidak melakukan apapun selama beberapa tahun, kalau tidak salah antara 2-5 tahun, karena dia merenungi kondisi masyarakat kok begini gitu, bertentangan dengan fitrah manusia dan termasuk juga bertentangan dengan apa hati dan rasanya Rasulullah SAW, sehingga beliau banyak merenung, banyak menyendiri, hingga akhirnya turun sebuah wahyu yang intinya adalah mengangkat beliau sebagai Nabi dan Rasulullah SAW. Dan disitulah awal mula peradaban Islam itu dibentuk Bapak Ibu sekalian, atau negeri Islam itu atau negeri Madani itu dibangun. Nah, menarik Bapak Ibu, kalau kita sedikit ambil kata kunci, jadi Rasulullah itu berdakwah di dua periode besar, periode Mekah dan periode Madinah. Nah, periode Mekah lama waktunya kurang lebih 13 tahun. Umat muslim dan bergabung selama 13 tahun itu, ini banyak perspektif dan banyak
pendapat ya. Tapi saya ambil satu pendapat, jumlah yang bergabung kurang lebih sekitar 200-an orang. 13 tahun 200 orang. Kenapa bisa begitu? Karena saking beratnya berdakwah di Mekah waktu itu, dengan tatanan sosial, politik, dan masyarakat yang sudah sedemikian rusaknya pada saat itu, sehingga untuk mengajak kepada kebaikan pun sulit gitu ya. Nah, berbeda ketika di fase Madinah dengan waktu yang 10 tahun, tapi jumlah umat muslim saat itu bisa melonjak menjadi antara 100.000 sampai 140.000 orang. Dan ini sebuah angka yang waktu itu besar ya, dengan jumlah penduduk yang tidak sebesar saat ini. Dan itu pula yang kemudian di fase Madinah itu kemudian Futuh Mekah, atau bisa menaklukkan kota Mekah yang kelak akan menaklukkan juga Jazirah Arab secara lebih luas lagi, baik itu dilakukan oleh Rasulullah ataupun dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW setelahnya. Nah, Bapak Ibu, tentu saja keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak serta-merta tidak terkonsep ya. Tetapi Rasulullah diguides oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai Al-Qur'an, ditambah dengan bimbingan dari dari utusan Allah untuk Nabi kita Rasulullah SAW, Jibril ya, hingga akhirnya bisa membentuk sebuah tatanan masyarakat modern pada saat itu ya, sehingga tergabunglah 100.000 sampai 140.000 orang di fase Madinah ini. Nah, bagaimana prosesnya? Ini yang akan coba kita bahas sehingga kita bisa melihat sebuah pelajaran yang berharga, bagaimana Rasulullah itu merintis sebuah negara bukan dari nol tapi dari minus, tapi kemudian menjadi sebuah peradaban yang paling modern pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, kita balik lagi ke periode Mekah ya, antara 609 sampai 622 Masehi. Meskipun katakanlah periodeisasi ini kemudian kita anggap bahwa kalau gitu berhasil di Madinah, kenapa nggak langsung di Madinah? Nah, sebetulnya ini adalah bagian dari fase atau bagian dari marhalah yang kita tidak bisa pisahkan. Karena bicara periode Mekah atau periode Madinah, sebetulnya ini dua-duanya adalah periode yang penting. Ya, ada saatnya Rasulullah itu membangun sebuah tatanan sosial, ada saatnya Rasulullah itu membangun kekuatan militer, ada saatnya Rasulullah itu kemudian melakukan hubungan diplomatik dengan beberapa kabilah di sekitar Jazirah Arab, bahkan sampai ke Afrika ya, sampai akhirnya kemudian melakukan sebuah ekspansi atau perluasan wilayah. Zaman itu tidak seperti sekarang. Kalau zaman sekarang tentu saja setiap wilayah itu sudah ada pemiliknya. Dulu ya tidak semua tempat itu ada pemiliknya gitu. Dan penguasa-penguasa ataupun kekuatan-kekuatan besar bisa saja mengambil kepemilikan atau menguasainya gitu dan mengurusnya gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di periode Mekah itu, Bapak Ibu, perlu kita lihat secara menarik ya, bahwa masyarakat Mekah waktu itu memang masyarakat yang cukup keras pendiriannya ya, mereka punya karakteristik yang sulit untuk dirubah dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian kenapa dalam kurun waktu 13 tahun itu Rasulullah hanya berhasil mengajak kurang lebih sekitar 200-an umat Islam atau orang berhijrah menjadi seorang muslim waktu itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, di periode Mekah ini sebetulnya adalah periode yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat penting, karena disitulah Rasulullah meletakkan dasar-dasar sebuah negara. Kenapa begitu? Pada periode Mekah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai membangun karakter masyarakat yang berkeadaban atau civil society. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi yang kita lihat sebetulnya bukan tentang jumlahnya, tapi kualitas orang-orangnya.
Dari orang-orang yang sedikit inilah kemudian banyak pengikut-pengikut Rasulullah yang mereka punya kekuatan yang luar biasa gitu. Ya, bukan hanya kekuatan fisik, ada yang mereka itu punya kekuatan fisik, ada yang mereka itu punya kekuatan finansial dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang dimaksud itu apa? Ya, membangun mental dan spiritual, dalam hal ini adalah akidah. Jadi meluruskan akidah terlebih dahulu dan membangun komunitas masyarakat kecil, ya, masyarakat muslim kecil dengan tatanan sosial yang lebih baik gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa mereka yang kemudian akhirnya memeluk agama Islam, bersyahadat, itu mereka punya kehidupan yang lebih baik secara batiniah gitu, di tengah-tengah hiruk pikuk negeri Mekah yang tidak jelas tatanan sosialnya gitu. Ada ketentraman, ada ketenangan, merasakan ada sebuah, ya karena memang agama yang ditawarkan Rasulullah adalah agama yang fitrah gitu. Tapi ini menjadi titik krusial gitu. Ya, tetapi di periode Mekah ini bukan berarti kemudian Islam ini tidak diterima di kota lain, Bapak Ibu. Di selama periode Mekah ini kan tetap yang namanya musim haji itu kan ada sejak zamannya Nabi Ibrahim sampai kemudian zaman Rasulullah gitu ya. Praktek-prakteknya ya sama, hanya mungkin cara ibadahnya atau tujuan ibadahnya aja yang menyimpang. Yang awalnya itu tawaf itu untuk mengelilingi Ka'bah, kemudian di situ dipasangi dengan berhala-berhala yang kemudian berbelok malah justru menyembah berhala-berhala itu. Tetapi sebetulnya musim haji itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kultur masyarakat kaum Quraisy pada saat itu, gitu ya. Nah, pada saat musim haji itulah sebetulnya Rasulullah tidak melakukan dakwah kepada masyarakat Mekah saja, tapi juga kepada mereka yang berdatangan dari berbagai kota, ya, termasuk Yathrib, termasuk kemudian beberapa kota lain yang datang untuk menjalankan ibadah haji pada saat itu. Dan Bapak Ibu sekalian, disitulah juga Rasulullah mendakwahi mereka gitu. Ya. Nah, ada sebagian yang menerima, ada sebagian yang menolak. Yang menerima ini kelak kemudian menerima hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang-orang Madinah, terutama suku Aus dan Khazraj waktu itu, dua kabilah besar yang menempati kota Madinah pada saat itu, yang kemudian mereka menerima dakwahnya Rasulullah, ya, hanya mengakui satu Tuhan. Gitu. Artinya mereka itu sebenarnya secara fitrahnya memang adalah orang-orang yang meyakini tentang keesaan Allah pada saat itu. Sehingga ketika ditawarkan sebuah konsep Islam, mereka mengikuti Rasulullah ini, ya, dan kemudian menyebarluaskan informasi tentang keadaan Rasulullah ini kepada masyarakat di sekitar Madinah waktu itu. Gitu ya. Nah, inilah yang kemudian di kemudian hari kemudian Rasulullah pada saat kemudian pernah hijrah ke beberapa tempat, salah satunya Taif. Taif juga adalah masyarakat yang pernah Rasulullah dakwahi gitu, tetapi kemudian menolak kehadiran beliau. Ya, pernah juga Rasulullah itu hijrah ke Habasyah beberapa karena untuk melindungi masyarakat Muslim saat itu yang terancam oleh orang-orang Arab yang hendak membunuh dan membinasakannya. Sampai akhirnya Rasulullah melihat sendiri bahwa sulit sekali berdakwah di kota Mekah ini untuk bisa besar. Tapi di situ Rasulullah tentu saja dengan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat ada masyarakat yang punya struktur sosial yang bagus, mereka mengakui konsep keesaan Allah. Kemudian makanya ada bai'ah ada perjanjian, dan kemudian disitulah Rasulullah diterima dengan baik di periode Madinah, Bapak Ibu. Kita tidak membahas secara detail tentang periodisasinya karena memang nanti akan kepanjangan. Intinya adalah bahwa periode Makkah ini bukan dianggap tidak penting. Mungkin kita bertanya, kenapa kok nggak langsung ke Madinah saja?
Ingat, Madinah pun dulunya adalah mereka juga kaum jahiliyah, tetapi karena mereka masih mempercayai adanya keesaan Allah, ketemu dengan Rasulullah yang sebagai Rasul, tinggal di Mekah, berinteraksi selama musim haji, dan itu terus menerus selama bertahun-tahun. Jadi periode Mekah ini tidak hanya mendakwahi orang-orang Mekah selama 13 tahun, tapi juga mendakwahi orang-orang luar Mekah untuk Rasulullah persiapkan membangun sebuah negara civil society atau negara yang kita sebut sebagai madani. Nah, disitulah kemudian Rasulullah masuk ke fase berikutnya yang kita sebut sebagai fase Madinah, Bapak Ibu. Dan disinilah sebetulnya di fase inilah Rasulullah cukup mendapatkan sambutan yang baik. Islam berkembang begitu sangat pesat, dan kemudian Rasulullah bisa mulai membuat atau menyiapkan sebuah struktur negara yang modern, yakni pada masuk periode Madinah antara 622 sampai 632 Masehi atau sekitar 10 tahun, Bapak Ibu. Nah, di periode Madinah ini, Bapak Ibu, Rasulullah menjalankan kepemimpinan politiknya. Ya. Nanti kita akan coba sedikit urut ya bagaimana Rasulullah itu kemudian datang ke kota Madinah, disambut baik dengan tangan terbuka. Kemudian saat itu Rasulullah membangun masjid pertama kali, Masjid Quba. Kemudian dilanjutkan dengan Rasulullah bagaimana mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kita udah tahu semua sejarah itu. Tetapi sebetulnya kita tidak betul-betul memahami apa makna dibalik dari semua kejadian-kejadian runtutan ini, Bapak Ibu. Kita hanya tahu urutan waktunya, tetapi kita tidak melihat bahwa ini adalah sebuah fase-fase yang Rasulullah lakukan, mempersaudarakan orang Muhajirin dan kaum Ansor. Sementara orang Ansor sendiri atau penduduk asli Madinah itu ada dua suku besar yang juga mereka bersaing, Aus dan Khazraj ini. Jadi dipersatukan dengan Islam, kemudian ketemu dengan Muhajirin, kemudian dipersaudarakan karena ada gap budaya yang sangat tinggi. Kayak gimana ya, rasanya kalau kita itu beda budaya gitu, dipersatukan, tapi karena keislaman kemudian mau disatukan. Kemudian habis itu tahapan berikutnya adalah membuat sebuah perjanjian dengan non-muslim, karena di masyarakat Madinah ini lebih kompleks, Bapak Ibu. Ya, ada banyak suku, ada orang-orang Nasrani, ada orang-orang Yahudi yang juga tinggal di situ. Gitu. Nasrani dan Yahudi tentu saja mereka itu bertauhid ya, atau monoteism waktu itu. Jadi merasa ada sebuah kesamaan dalam konteks ketuhanan. Nah, barulah kemudian setelah itu berkembang Rasulullah menjalankan kepemimpinan politik, kemudian membangun sebuah komunitas yang lebih kuat lagi, membangun pasarnya, membangun ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di periode Madinah ini Rasulullah menjalankan kepemimpinan politik dengan benar ya, kepemimpinan militer, membangun pemerintahan modern. Yang pemerintahan modern itu berbentuk state, Bapak Ibu, bukan kerajaan. Ya. Kebijakan sosial, menyusun konstitusi, ya, atau hukum, membangun hubungan diplomatik dengan kabilah-kabilah di seantero Jazirah Arab waktu itu, menyusun sistem ekonomi yang baik, termasuk juga menentukan atau memikirkan penerimaan negara sampai kepada penaklukan dan perluasan. Ya, terjadi beberapa kali perang waktu itu, dan kemudian bisa futuh Mekah, dan Mekah bisa dijadikan menjadi bagian dari negeri Muslim pada saat itu. Nah, balik lagi, ini adalah periode Madinah. Tetapi tidak mungkin ada periode Madinah ini kalau tidak ada fase atau periode Mekah. Ya, bagaimana menyiapkan kader-kader yang meskipun secara kuantitas tidak banyak, tapi mereka punya kualitas gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana sih Rasulullah itu membangun fase di era Madinah ini. Setidaknya di buku Pak Muhammad Syafi Antonio itu, dia menuliskan ada 4 tahap atau 4 fase yang Rasulullah lakukan. Dan ini juga sebetulnya
harusnya bisa dijadikan sebagai rujukan bagi kita bagaimana kalau kita ingin membangun sebuah masyarakat beradab, entah itu di tingkat RT misalnya, RW, kelurahan, ya, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan sampainya konteks kenegaraan. Tahap 1 tadi sudah sedikit kita bahas Bapak Ibu. Yang dilakukan Rasulullah adalah melakukan konsolidasi internal. Yang dilakukan apa? Membangun masjid. Ya. Masjidnya apa? Ya kalau teman-teman yang sudah haji atau umroh ya pasti kita pernah mendatangi masjid itu. Ya. Masjid Quba, masjid pertama yang Rasulullah dirikan di kota Madinah waktu itu sebelum membangun Masjid Nabawi ya. Masjid ini menjadikan ya, sentral atau markas besarnya kaum muslimin pada saat itu. Karena masjid ini menjadi satu center, semua aktivitas keumatan itu dilakukan di situ. Membahas umat, membahas ekonomi, membahas persaudaraan, membahas perdagangan, bahkan itu ada di masjid itu. Ini kita sebut sebagai konsolidasi internal. Kemudian mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin. Ini menarik ya, bicara tentang persaudaraan ini sampai kemudian ada yang mau membagi hartanya, membagi rumahnya. Bahkan mau menceraikan salah satu istrinya dan kemudian diserahkan kepada sahabat Ansor. Ini luar biasa. Sampai kalau tidak salah ada Abdurrahman bin Auf ditawarkan begitu. Tapi kata dia apa? Enggak, tunjukin aja pasar gitu. Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu orang yang hijrah, yang dia sudah kaya raya, tapi dia meninggalkan seluruh harta bendanya, ya, termasuk istrinya yang tidak mau berislam kalau tidak salah. Kemudian akhirnya ditinggalkan semuanya dan Abdurrahman bin Auf bilang, tunjukkan saja kepada saya di mana pasar dan saya akan mulai kembali bisnis saya. Ya, sampai akhirnya ya jadi orang kaya lagi di situ. Gitu. Ini luar biasa ya. Jadi tahapan pertama adalah konsolidasi internal Bapak Ibu. Mempersatukan dua umat Islam dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ansor sendiri antara Auf dan Khazraj, ya, dua kabilah besar atau dua suku besar di Madinah saat itu yang dalam tanda kutip sebetulnya mereka bersaing. Nah, yang inilah yang kemudian ikatan persaudaraan Islam itu menjadi semakin kuat. Nah, setelah kuat Bapak Ibu baru masuk ke tahapan yang kedua. Ya, ini keterlibatan kaum muslimin dalam konflik ideologis ya, sampai kepada peperangan. Ya, perang Badar salah satunya itu adalah keterlibatan kaum muslim dengan konflik masyarakat sekitar Madinah hingga lintas wilayah bahkan. Ya, kadang menang, kadang kalah gitu. Nah, tapi Rasulullah melihat bahwa kalau kita jumlah sedikit kemudian perang terus ya nanti bagaimana menyusun tatanan sosial atau masyarakat civil society atau masyarakat Madinah gitu. Ya, kalau terus-menerus berperang, ya, kemudian disitulah mulai membangun hubungan diplomatik dan perjanjian perdamaian. Salah satunya adalah perjanjian Hudaybiyah yang nanti kita akan coba bahas. Terlibat dalam membangun hubungan diplomatik, intinya adalah hubungan damai, tidak saling mengganggu. Nah, tentu saja bicara hubungan diplomatik ini, kalau bicara hubungan diplomatik itu tidak mungkin terjadi jika sebuah negara itu tidak kuat Bapak Ibu. Jadi kalau nggak kuat ya diserang, ngapain harus berdiplomasi, dihabisi, diambil alih gitu. Nah, berarti tahap 3 ini, tahap hubungan diplomatik ini dibangun ketika negeri Madinah itu sudah cukup punya kemampuan diplomasi yang tinggi. Diplomasi itu bukan hanya kemampuan dialog semacam ini ya, tapi harus punya sesuatu yang bargaining atau bargaining positionnya. Ini tahapan ketiga. Bayangkan Bapak Ibu tahapan ini hanya terjadi dalam waktu 10 tahun. Kalau era sekarang mungkin 2 periode kepemimpinan presiden gitu. Ya. Membangun hubungan diplomatik dan perjanjian perdamaian tidak hanya dengan orang-orang Mekah ya, tapi juga dengan tadi kabilah-kabilah besar sekitar itu.
tetapi di satu sisi keluar membangun hubungan diplomatik supaya tidak ada serangan-serangan sambil menguatkan masyarakat Madinah dari berbagai sektor. Ya, tidak hanya akidah, di situ juga Rasulullah mengajarkan beribadah, termasuk juga mengajarkan muamalah, hubungan antar sesama manusia, ya, dari sudut pandang ekonomi, bertetangga dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah kemudian hubungan diplomatik berhasil, struktur masyarakat juga semakin besar. Ya, disitulah kemudian masuk ke tahapan berikutnya, menguasai seluruh Jazirah Arab waktu itu. Memang tidak semua masuk Islam, tetapi menerima pemerintahan dan kekuasaan negara Islam, tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang dibuat oleh negara Islam waktu itu. Jadi ini kurang lebih fase-fase di era Madinah yang kemudian lahirlah sebuah peradaban baru bernama Madinah Al-Munawwarah. Madinah ini adalah beradab, ya, atau tunduk atau patuh dari kaum jahiliyah kemudian menjadi negara yang madani atau civil society, atau bahasa Yunaninya polis, ya. Polis itu kota, tapi sebenarnya kota itu dengan keteraturannya, itu kita sebut sebagai polis. Kalau dunia barat saat ini menyebutnya dengan civil society, negara beradab, ada adab, ada aturan mainnya gitu dalam hubungan apapun. Nah, kemudian istilah lainnya adalah madani atau masyarakat yang merujuk kepada bagaimana pola hidup orang-orang Madinah. Nah, Yatsrib sendiri sebetulnya Bapak Ibu diganti namanya menjadi Madinah itu adalah sebuah visi Rasulullah sebetulnya. Ya, Mas Yatsrib awalnya diganti dengan Madinah. Itu karena memang inginnya menjadi peradaban. Jadi Madinah itu ingin dianggap sebagai keteraturan, kota yang teratur gitu. Ya, kota yang penuh dengan ketundukan gitu. Gitu. Ya, peraturan ini tentu saja bukan peraturan versi manusia, tapi peraturan yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian dipraktekkan di kota Madinah. Itu sehingga sampai sekarang pun kota Madinah menjadi salah satu kota yang nyaman untuk dikunjungi, Bapak Ibu. Ada riset menyebutkan bahwa kota Madinah itu adalah kota yang terbersih di dunia, gitu. Terbersih di dunia. Kita menyebutnya juga kota ilmu, ya, karena memang sumber ilmu itu, dan ini Rasulullah yang menyampaikan, ya, Madinah itu akan selalu menjadi kota ilmu, Bapak Ibu. Oke. Nah, kita ambil beberapa contoh, ya, tentang dua saja. Contohnya misalnya kebijakan sosial politik Rasulullah. Sosial politik Rasulullah membangun persatuan umat muslim dengan mempersaudarakan muhajirin dan ansor yang tadi sudah kita bahas. Tidak hanya itu Bapak Ibu, setelah dipersatukan, ingat mempersatukan orang itu beda negara, beda kebiasaan, beda adat, beda suku, itu sulit, ya. Tetapi yang mempersatukan apa? Ya sama-sama muslim. Itu yang membuat kemudian persaudaraan terjalin. Sama-sama meyakini Allah sebagai Tuhannya dan meyakini Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Sehingga mudah bagi dua kabilah antara Mekah dan Madinah ini dipersatukan karena mereka tidak melihat perbedaannya, tapi mereka melihat persamaannya. Dan ada sosok Rasulullah atau ada sosok kepemimpinan. Jadi tidak salah kalau kita sebut sebagai Rasulullah itu super leader, super manager, karena memang berhasil mempersatukan orang-orang dengan watak karakteristik yang berbeda dalam satu naungan Islam waktu itu. Kemudian lahir juga konstitusi Madinah, Bapak Ibu. Ya, membangun kesepakatan yang mengatur hubungan antara muslim dan non-muslim. Jadi setelah muslim ini bersatu, maka bukan berarti kemudian kaum muslim non-muslim itu kemudian diperintahkan untuk keluar, tidak. Ya, karena masyarakat Madinah itu bukan masyarakat yang homogen sebetulnya, tapi justru masyarakat yang heterogen, tapi dipersatukan dengan sebuah peraturan yang sama dan punya ketaatan yang sama. Makanya dibuatlah konstitusi Madinah atau piagam peraturan, ya, yang membangun kesepakatan mengatur hubungan antara muslim dan non muslim. Jadi termasuk di dalamnya adalah
masuk ke dalam kesetaraan warga, di mana masyarakat non-muslim itu tidak dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat kelas 2, tidak. Mereka adalah tetap punya keterlibatan dari hal apapun, gitu ya. Nah, makanya masuk ke yang ketiga itu adalah kesetaraan warga, Bapak Ibu. Kesetaraan warga itu Rasulullah bahkan menjamin atas dirinya sendiri terhadap apa? Terhadap keselamatan dan keamanan kelompok minoritas atas mayoritas. Nah, ini harusnya bisa dikontekskan kepada negara kita. Bagaimana negara ini juga bisa menjamin menjamin antara keberadaan minoritas, ya, yang harus menjamin adalah negara dibandingkan terhadap kaum mayoritas. Mayoritas tentu saja kuat, tetapi minoritas bukan berarti kemudian mereka harus disingkirkan, ya, karena bagaimanapun mereka adalah menjadi bagian dari lahirnya sebuah negara. Kesetaraan warga di situ. Kemudian Rasulullah juga, Bapak Ibu, mengikuti persoalan pendidikan, ya, atau membangun pendidikan. Rasulullah memperhatikan pendidikan sehingga menjadikan Madinah menjadi kota ilmu hingga sekarang, Bapak Ibu. Ya, jadi beliau menyadari bahwa tidak mungkin kota itu berdiri besar luas jika kemudian tidak ada orang yang pakar di bidang masing-masing. Bidang politik, di bidang militer, di bidang ekonomi, perdagangan, di bidang sosial, ilmu sains dan lain sebagainya gitu. Itu diperhatikan. Karena yang dibangun adalah civil society, bukan monarki yang semuanya itu ditentukan oleh satu orang raja. Yang Rasulullah bangun adalah state atau negara, di mana negara ini membutuhkan kontribusi yang besar dari kalangan sahabat atau penduduk supaya mereka itu bisa menjadi ahli di bidang masing-masing. Ini ya, yang keempat, Bapak Ibu. Ya, termasuk di dalamnya adalah melakukan perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah ini salah satu yang sangat fenomenal. Kita sendiri sangat tahu bagaimana isi dari perjanjian Hudaibiyah itu. Yang mencakup apa? Ya, mencakup hubungan melindungi kaum muslimin yang ada di Madinah waktu itu, tetapi tetap mengandung unsur dakwah. Meskipun katakanlah perjanjian Hudaibiyah ini perjanjian yang awalnya ditentang. Nah, kenapa ditentang? Karena ngerasa kok banyak dirugikan. Ini saya coba bacakan, Bapak Ibu, meskipun saya tidak munculkan di slide ya. Misalnya perjanjian Hudaibiyah dengan namamu ya Allah, inilah perjanjian yang disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. 1. Jadi yang bikin perjanjian itu, ingat perjanjian ini adalah bagian dari diplomatik gitu ya. Kedua belah pihak mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata tidak ada peperangan, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Tadi ya, kalau perang terus Rasulullah tidak akan bisa membentuk tatanan sosial masyarakat yang sehat. Makanya hentikan dulu perang. Kalau kita perhatikan negara sekarang itu, kalau masih ada perang, konflik perang, Bapak Ibu, meskipun kecil-kecil, itu nggak bakalan bisa maju-maju gitu ya. Jadi berdamai dulu gitu. Nah, kalau udah damai berarti sudah, kita tuh hubungannya bukan masalah nyawa. Karena kan yang paling urgent pertama kali adalah nyawanya itu. Kalau tidak ada peperangan berarti paling nggak nyawanya selamat. Nah, siapapun dari golongan Quraisy menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan kepada mereka. Jadi kalau ada orang Quraisy datang ke Madinah, apapun yang dilakukannya dibalikin lagi gitu. Kemudian siapapun dari pengikut Muhammad kalau nyebrang ke Quraisy tidak perlu harus dikembalikan. Jadi tidak ada kewajiban orang Quraisy itu untuk mengembalikan. Gitu. Ya. Kemudian siapapun dari masyarakat Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Muhammad boleh, dan siapapun yang ingin mengadakan persekutuan dengan Quraisy boleh juga. Gitu ya. Jadi boleh bersekutu dengan Muhammad boleh, bersekutu dengan Quraisy juga boleh. Nah, ini sebetulnya ini masyarakat Arab ya. Jadi masyarakat Arab tuh boleh melakukan transaksi dengan siapapun, jangan dibatasi, jangan dihalangin gitu. Gitu ya.
Untuk tahun ini, di tahun pertama Muhammad dan sahabatnya harus kembali meninggalkan Mekah dengan ketentuan akan kembali pada tahun berikutnya. Dan terakhir, mereka dapat memasuki kota dan tinggal selama 3 hari di Mekah, dan senjata yang dapat mereka bawa hanya pedang tersarung dan tidak dibenarkan membawa senjata lain. Sepintas Bapak Ibu, bagi kita yang tidak memahami diplomatik ya, atau politik, ini rugi gitu. Kok banyak ruginya ya? Mereka datang boleh pulang, kita kalau pergi ke sana nggak dibalikin juga atau ditahan juga boleh. Tapi disinilah sebetulnya strategi jitu Rasulullah ya. Bagaimana diplomasi ini dibuat ya. Orang Quraisy bisa menceritakan bagaimana tatanan sosial masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah, dia akan balik cerita lagi, oh di sana tuh gini. Sebetulnya yang dakwah tuh bukannya Rasulullah dan para sahabat, tetapi justru mereka yang dari Madinah balik lagi ke Mekah. Oh, di Madinah tuh gini loh, keren gini gitu. Dan begitu pula orang-orang Madinah ketika tidak diperbolehkan balik ke Mekah, ya mereka akhirnya berdakwah juga di Mekah, gitu. Dan tidak bisa diberikan hukuman apapun karena ada perjanjian di situ, gitu ya. Sehingga lama kelamaan sebetulnya banyaklah orang-orang Mekah ini yang tertarik Bapak Ibu dengan struktur sosial masyarakat yang dibangun di Madinah untuk mulai diterapkan di Mekah dan mulai menyadari bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar adanya gitu. Makanya Rasulullah ketika futuh Mekah itu tidak mengangkat senjata Bapak Ibu. Karena sebagian besar kaum masyarakat Mekah pada saat itu sudah menerima dengan logikanya mereka bahwa sebetulnya apa yang dibawakan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang benar gitu. Datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kebijakan sosial politik Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bisa mengambil ibrah Bapak Ibu, jadi memang bicara tentang membangun civil society itu bukan tentang bagaimana langsung membuat sebuah peraturan dulu, tetapi bagaimana membangun hubungan baik dulu gitu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, contoh yang lain adalah tentang kebijakan ekonomi Rasulullah SAW, yang ini tentu saja juga menarik karena ekonomi itu juga bagian dari tanggung jawab negara ya. Di antara kebijakan ekonominya kita sebutkan ada 5 saja Bapak Ibu. Melarang riba atau menambahi sebuah transaksi yang non jual beli gitu. Makanya dalam Al-Quran wa halul bai'a wa haramur riba, menghalalkan jual beli, berarti ada transaksi suka sama suka, saya mau beli itu dengan ditukar dengan ini, mau nggak gitu. Nah, transaksi itu Bapak Ibu menarik nih, kurma dengan misalnya dengan gandum, nah itu transaksi itu. Tapi kalau kurma jenis A dengan kurma jenis B ditukar itu jadi riba gitu ya. Jadi kalau biar nggak riba ya berarti kurma dengan gandum ditukar aja. Orang yang punya gandum menaksir kurma seperti apa, orang yang punya kurma menaksir gandum seperti apa ya. Nah, lebih aman lagi kalau kita ingin gandum tapi saya punyanya gandum, saya ingin gandum yang lebih baik, bagaimana ya, jual dulu gandum kamu yang jelek itu jadi dinar atau dirham dan kemudian dibelikan ke gandum yang lebih baik. Nah, itu tidak masuk ke dalam riba. Tapi kita tidak masuk ke situ dulu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau konteks ini bisa dibahas lebih detail lagi tentang apa itu riba dan lain sebagainya. Kemudian juga menghilangkan gharar, ketidakpastian ya. Termasuk misalnya pertanian model tebas. Di taksir ini saya beli 1 pohon kurma matangnya sekian gitu ya. Jadi tidak ditimbang dulu dan sebagainya. Itu nggak boleh. Kemudian ihtikar, penimbunan. Nyimpen nunggu harga tinggi. Kenapa begitu? Kan boleh, ya Rasulullah melarang karena itu nanti akan memunculkan gejolak ekonomi. Kalau bahasa sekarang kita sebut sebagai inflasi. Ya, barangnya nggak ada, orang butuh, kemudian dikeluarkan pada saat kemudian nekuk harga tinggi, ya berarti uang atau benda yang beredar di masyarakat itu menjadi tidak bernilai karena kita sama-sama membutuhkan satu benda yang sama yang jarang itu. Penimbunan. Tadlis ya, menyembunyikan kecacatan. Bukan kecacatan tapi kecacatan. Jadi misalnya kalau kita jual beli
jual jeruk 1 kilo, yang 1 bijinya itu yang busuk taruh di situ, itu nggak boleh. Dan market inefficiency itu gini, Pak, mencegat ya, kalau yang saya baca ya dari bukunya Pak Syafi'uddin itu misalnya ada sebuah kafilah perdagangan, sebelum nyampe ke pasar itu dicegat dulu gitu di situ, gitu ya, itu nggak boleh gitu. Nah, ini bicara tentang ekonomi. Jadi Rasulullah kita lihat begitu paham setiap pernik kejadian dalam muamalah, dalam urusan ekonomi dan dampaknya terhadap ekonomi sebuah negara. Nah, kemudian tentang sistem upah, membayar upah sesegera mungkin, bahkan dibayar sebelum keringatnya mengering. Ini sebetulnya kita bagi dua. Ada tekstual artinya begitu, sebelum keringat kering bayar. Tapi kontekstualnya adalah supaya uang itu tidak ditahan oleh seseorang, Bapak Ibu, tapi segera diserahkan kepada yang berhak, supaya yang berhak itu pun mengalirkan kembali uang itu untuk membelikan sesuatu, beli makanan dan segala macam, sehingga ekonomi itu bergerak cepat gitu. Nah, ini sistem upah. Kemudian mulai pelan-pelan menyusun kebijakan fiskal. Ada kewajiban membayar zakat bagi kaum muslimin, baik itu terutama zakat mal ya, yang nilainya harus memenuhi haul dan nasabnya atau waktunya dan jumlahnya ya, sampai kemudian menyiapkan para petugas pajak yang mereka itu dalam tanda kutip cukup keras memungut pajak. Kemudian jizyah, pajak bagi non muslim, kalau muslim bayar zakat, kalau jizyah adalah pajak kepada non muslim. Termasuk juga menetapkan standarisasi mata uang atau mulai mengadopsi mata uang. Jadi mata uang ini sebetulnya di dunia Arab tidak terkenal, Bapak Ibu. Dinar, dirham itu mata uang Persia dan Romawi, tetapi kemudian dianggap baik, maka mulailah dipakai dinar dirham ini. Tapi tidak hanya dipakai, karena ukurannya itu tidak standar. Kemudian Rasulullah menerbitkan mata uang dinar dirham sendiri dengan takaran ukuran tertentu yang kemudian jadi standar. Termasuk di dalamnya adalah mendirikan Baitul Mal ya. Mendirikan Baitul Mal ini sebetulnya adalah kas negara nantinya. Untuk dipakai kegiatan-kegiatan kenegaraan. Termasuk di dalamnya membiayai perang, mendirikan masjid, mendirikan pasar ya, menyantuni anak yatim. Kemudian membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Meningkatkan tata kelola pemasukan dan pengeluaran negara, tidak hanya ada zakat, jizyah dan lain sebagainya, tapi juga menambah pengeluaran pemasukan negara. Termasuk tidak hanya zakat, tapi khumsnya, rampasan perang, ya, ada kharaj, pajak pertanian dan sumber-sumber lainnya yang kemudian ini untuk bisa membiayai negara, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah mulai adanya tata kelola penerimaan negara yang membagi pengeluaran atau kita sebut sebagai RAB lah, rancangan anggaran dan biaya negara. Membagi pengeluaran negara menjadi 2 pengeluaran primer dan sekunder. Ya, primer itu salah satunya adalah angkatan perang dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang bisa kita cermati ya, begitu sangat briliannya Rasulullah. Jadi akan sangat sempit sekali bagi kita kalau kita hanya melihat Rasulullah itu di masjid saja, Bapak Ibu, pada saat kita sholat atau baca Quran. Padahal sebetulnya khasanah keilmuan yang dibimbing langsung oleh Allah melalui wahyu itu sudah pasti benarnya, dan Rasulullah membuktikan itu berhasil. Bahkan setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan oleh para sahabat, kebijakan ekonomi ini terus-menerus dikembangkan dan kemudian bertumbuh menjadi semakin kuat, Bapak Ibu. Itulah kenapa kita kemudian mengenal banyak tokoh-tokoh Islam yang mereka punya kontribusi besar terhadap ekonomi dunia, ya, terhadap prinsip dan hukum ekonomi dunia. Kenapa seperti itu? Ya karena memang dunia Islam inilah yang kemudian menjadi solusi, datang dari Allah
untuk dipraktekkan bagi umat manusia secara keseluruhan. Hikmahnya adalah seperti itu. Dengan kata lain sebetulnya adalah kepemimpinan Rasulullah itu adalah kepemimpinan paling modern di zamannya Bapak Ibu. Seluruh kebijakan Rasulullah, ya, baik itu yang sifatnya politik, sosial, ekonomi, hukum, dan sebagainya adalah kebijakan paling modern pada saat itu, belum dilakukan oleh negeri manapun. Dan ini adalah bukti bahwa cara Rasulullah SAW mengelola sebuah negara dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah apakah kita mau nggak kemudian mengkaji ulang, membaca risalah-risalah kenabian, bahkan mungkin membaca teori-teori ekonomi, ilmu pengetahuan lain dari sumber utamanya, kedokteran dari Ibnu Sina misalnya, ya. Kemudian algoritma atau algebra dari aljabar itu, kemudian ilmu astronomi, kemudian ilmu ekonomi dan lain sebagainya. Nah, maka disitulah kemudian kita akan melihat bahwa dunia Islam ini luar biasa. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, sesuatu yang sampai saat ini masih relevan untuk kita terapkan, bahkan bisa dikembangkan menjadi terus-menerus disesuaikan dengan zamannya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sekarang jam berapa ini? Ya, apa yang bisa kita cermati dari diskusi kita hari ini? Ya, tentu saja saya berharap bahwa mungkin kita belum cukup ya mempelajari bagaimana Islam ini dalam kehidupan kita, kemudian bagaimana kepemimpinan Rasulullah dari berbagai aspek. Kemarin kita sudah membahas dari aspek Rasulullah sebagai seorang pebisnis, seorang pribadi. Hari ini kita membahas Rasulullah bagaimana mendirikan sebuah daulah negara Madinah Al-Munawwarah. Madinah adalah teratur, ketundukan. Madinah itu satu akar kata dengan din, Bapak Ibu. Dal, ya, dan nun itu satu akar kata yang sama, ya. Al-Munawwarah itu adalah yang memancar atau yang berkilauan gitulah. Dari kata nur atau cahaya, yang bercahaya begitu terang. Sampai sekarang Madinah menjadi kota yang tidak hanya terang secara fisik ya karena banyak lampu, tetapi justru kota yang kemudian ilmu pengetahuan itu awalnya bersumber dari Madinah. Itulah disebut sebagai Madinah Al-Munawwarah. Walau alam Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang mau berdiskusi atau ada yang mau menyampaikan pendapat atau ada yang mungkin bertanya. Biasanya Pak Adi nih, Pak Adi, saya panggil dulu Pak Adi. Waalaikumsalam. Pak Adi punya pendapat nggak nih? Belum ada, Coach. Belum ada. Siap. Gitu. Baik, yang lain kalau tidak ada Bapak Ibu, saya kira karena waktu sudah menunjukkan jam 6.14 ya. Jadi saya tidak perlu menyimpulkan, hanya saja mungkin silakan disimpulkan oleh masing-masing. Setidaknya bagi saya pribadi, ya karena kita juga sama-sama belajar, saya hanya menyampaikan isi buku ini, kemudian saya memaknai, oh iya ya, keren juga ya zaman Rasulullah sudah berpikir sedemikian brilian, bahkan menginspirasi para ilmuwan muslim untuk memunculkan teori-teori yang lebih detail tentang bagaimana cara Rasulullah berpolitik, mengelola ekonomi, mengelola sosial, bahkan berdiplomasi. Bagi kita, maka kalau kita ingin mengambil profesi apapun Bapak Ibu, maka pastikan dulu sumber ilmu pertamanya kita pelajari. Jangan dulu yang jauh-jauh, yang dekat-dekat dulu aja. Jangan rabun dekat, hanya bisa melihat yang jauh. Padahal sebetulnya yang dekat itu juga banyak. Baik Bapak Ibu, dari Pak Darmawan, jazakallahu khair Coach. Terima kasih juga Pak Darmawan. Iya Bapak Ibu agak lupa ya. Kemarin kita 2 hari bikin kelas Understanding Business Language. Nanti satu lagi di bulan Ramadan itu ada kelas HR for UMKM Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin yang saat ini bergerak di bisnis, ingin membesarkan bisnisnya dari sendirian dan mulai bangun sistem, nanti silakan ikut di kelas HRM for UMKM. Saya lupa tanggalnya, harinya juga saya lupa,
Tapi intinya ada kelas itu Bapak Ibu, silakan diikuti, siapa tahu bermanfaat dan bisa meningkatkan bisnis kita. Baik, saya kira itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.